membangun fondasi kepemimpinan yang jauh lebih mudah di dalam kita mengembangkan diri sesuai dengan tugas, kewajiban dan kewenangan kita. Allah tidak akan membuka nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah dulu apa yang ada pada dirinya. Kita boleh punya impian, boleh. Kita punya goal, boleh. Kita punya target yang besar, boleh. Tapi apapun target, goal, tujuan yang mau dicapai akan menjadi berat jika syarat ini tidak kita miliki, yaitu meningkatkan kemampuan diri. Bapak Ibu, 4 fondasi ini. Yang pertama niat, yang kedua ubah diri sendiri, yang ketiga tingkatkan kemampuan diri, dan yang keempat temukan rute jalannya adalah fondasi terpenting bagaimana kita memulai untuk mengubah apa-apa yang ada pada diri kita. Ini hal penting yang harus kita ubah di dalam diri kita. Saya memulai dengan proposal ini yang disebut dengan internal power, kekuatan yang melekat pada diri kita. Karena ini kekuatan yang melekat, maka dia sudah dimiliki sejak kita lahir. Dan kekuatan ini biasa digunakan oleh semua orang saat menjalani hidup. Dan izin Bapak Ibu, kekuatan ini juga yang nanti akan dipakai menjelang sakaratul. Di manakah area yang harus diubah dalam diri kita Bapak Ibu? 4 komponen ini. Pertama mind, kedua heart, ketiga word, keempat action. Pikiran, hati, kata-kata dan tindakan. Pikiran dan hati ada di belakang layar. Kalau bahasa laptop dia software. Kalau dalam bahasa handphone dia juga software di belakang nggak kelihatan. Sekarang yang jadi etalasenya apa? Yang jadi etalase 2 kekuatan ini, kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan akan kelihatan orang, didengar orang, dan mudah dibaca orang. Tapi pikiran dan hati ada di belakang. Jadi jangan lupa, kata-kata dan tindakan dikendalikan oleh pikiran dan hati, soul, jiwa yang ada pada setiap orang. Kalau kita bicara the power of mind, apa yang menjadi kata kuncinya adalah program pikiran. Program pikiran apa? Program pikiran yang ada di bawah sadar. Kalau kita bicara hati, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah vibrasi, detak kita. Bapak Ibu suka mengalami kejadian sederhana? Oh iya. Ketika kita kumpul-kumpul, ada orang datang, orang sudah kita kenal. Kemudian sebagian dari kita berkata, orang itu datang lagi. Anda aja yang akan nanti, saya mau keluar, saya mau pergi, biar kita aja. Pernah ngalamin begitu Pak? Jadi ketika orang datang, suasana batin kita tidak begitu nyaman. Itu dari mana mekanisme itu bekerja Pak? Itu disebut dengan vibrasi Pak. Itu vibrasi, getaran. Jadi ada getaran yang tidak nyambung antara dia dan kita, sehingga terjadi gejolak. Mungkin kita tidak nyaman, kita tidak happy kalau ada orang itu, sehingga cenderung menghindar. Yang ketiga Bapak Ibu, kata-kata. Apa kata kuncinya? Pengaruh. Jadi kalau kita mempengaruhi orang, kita ngajak orang, kita mendorong orang, kita menilai orang dan seterusnya, jembatannya adalah kata-kata. Yang terakhir, tindakan. Pikiran boleh hebat, hati boleh bagus, kata-kata boleh bagus, tapi hasil tidak akan oke jika variabel yang keempat namanya action tidak kelihatan. Action, nama bahasa lainnya apa? Kebiasaan. Beda kebiasaan dan bukan kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang berpola, tindakan yang punya sistem, tindakan yang terarah dan berkesinambungan.